Silakan nyalakan kamera Anda, Ridwan. Halo Ridwan. Ya. Halo Bang Edis. Gimana kabar Anda, Ridwan? Baik Bang Edis. Belum bertobat juga? Coba dari apa Bang Edis? Anda sudah berapa kali diskusi dengan saya, sudah mengakui banyak hal. Anda sudah akui Iya, iya, Muhammad betul. Muhammad berbuat dosa. Iya. Anda sudah akui Muhammad ada kelainan jiwa. Terus masih Anda ikutin? Apakah Anda sudah mengakui Muhammad ada kelainan jiwa? Enggak. Nah, sekarang enggak, kemarin iya, sekarang Enggak tega saya Bang Edis kalau kok bilang enggak gitu. tega? Ini bukan masalah tega atau Iya. tidak. Kemarin Anda mengakui atau tidak bahwa Muhammad mengalami gangguan jiwa? Gimana Anda ditanya kok diam saja? Kemarin Anda mengakui tidak Muhammad mengalami gangguan jiwa? Enggak ada saya ngakuin. Enggak mengakui. Baik, kita bicara dulu gangguan jiwa itu apa? Apakah pengertian gangguan jiwa? Gila. Enggak waras. Gangguan jiwa itu adalah keadaan jiwa yang terganggu sehingga mengakibatkan orang tidak bisa berpikir sehat, tidak bisa berpikir waras, betul? Betul Bang Edis. Oke, betulkah Muhammad pernah mencoba ingin terjun dari bunuh diri? Saya belum pernah dengar itu. Belum pernah dengar, pantas masih jadi orang Islam. Serius, belum pernah dengar. Belum pernah dengar Muhammad ingin Belum. bunuh diri. Belum. Padahal kita kalau tidak salah kemarin membahas itu. Sekarang Anda bilang belum. Ini gimana? Belum. Salah orang kali, beda orang kali. Beda orang. Iya. Baik, kita akan tunjukkan ya hadisnya ya teman-teman ya. Siap. Baik. Kita akan bukakan sebuah hadis di mana Muhammad ingin bunuh diri karena wahyu tidak turun-turun. Baik. Saya balikkan kamera saya. Ya. Nih ya. Ini hadisnya Bang ya. Nih. Hadisnya jelas nih Bang. Ketika saya sedang berselancar di berbagai laman, saya menemukan sebuah bantahan bahwa dalam Sahih Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mencoba bunuh diri. Hanya saja saya tidak menemukan redaksi hadis tersebut dalam Sahih Bukhari. Agar lengkap semua alasan itu untuk menghilangkan syubhat ini. Semoga Anda berkenan. Ini pertanyaan ini ya. Ini semacam blok tanya jawab antara umat muslim. Kemudian dijawab jawaban. Alhamdulillah nih. Bahwa hadis yang dinyatakan oleh penanya tersebut terdapat dalam Sahih Bukhari. Nomor 6581. Kitab At-Tabir. Bab halaman pertama yang menjadi permulaan wahyu. Rasulullah dan seterusnya nih. Ini jelas nih. Az-Zuhri berkata. Urwah memberitahuku dari Aisyah dan seterusnya. Wahyu terhenti beberapa waktu hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada ke titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara lompat dari puncak gunung. Betul? Betul nggak? Iya. Ini jelas ini.
Jadi menurut hadis Muhammad dikatakan ingin coba bunuh diri. Sekarang kalau Anda betul-betul mau meneliti, Anda benar-benar mau menelitinya, Anda tahu nggak kenapa wahyu berhenti? Wahyu. Ya, orang lawan bicara saya ini selalu bikin orang sakit kepala. Wahyu berhenti maksudnya bagaimana? Apa penyebab tadi Muhammad ingin bunuh diri? Lupa lagi tuh. Karena wahyu berhenti. Jadi nggak ada wahyu lagi datang. Stres lah Muhammad dan ingin mencoba bunuh diri. Ternyata selidik punya selidik. Ternyata ada seseorang yang baru meninggal. Anda tahu siapa? Siapa? Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal meninggal, lalu wahyu berhenti. Berarti memang benar dugaan orang selama ini. Wahyu itu tidak lain, tidak bukan asalnya dari Warokah bin Naufal. Makanya Warokah bin Naufal pula lah yang mengarang cerita bahwasanya tanda kenabian itu berupa tompel di punggung Muhammad. Mana ada dalam Taurat tanda kenabian berupa tompel? Lu Anda kok ketawa? Saya baru tahu juga bang kalau tompel tanda kenabian. Lu iya dia tanda kenabian berupa tompel. Aduh, tidak tahu lagi teman-teman tanda kenabian berupa tompel. Bang, kayaknya Anda ini orang yang sama dengan yang kemarin atau beda? Saya jadi bingung sendiri nih. Apa Anda bukan orang yang kemarin yang mengakui Muhammad mengalami gangguan jiwa? Bukan. Beda Saya kah tetap orangnya? bertahan Saya ini. sampai lupa teman-teman. Yaudah saya tanya Bang Edis. Nih, sebentar. Saya tunjukkan. Anda kan tidak tahu tanda kenabian berupa tompel kan? Perhatikan. Siap. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Hah? Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggungan tuh ada dusta semua itu. Makanya saya bilang, jadi sebenarnya yang mengarang cerita itu kan Bahira. Warokah bin Naufal. Katanya di punggung Muhammad ada tanda kenabian berupa itu daging berbulu. Kan tidak lain tidak bukan itu tompel kalau bahasa ini kita. Betul? Betul. Iya. Jadi ketika pendeta Buhaira meninggal, berhentilah wahyu itu. Maka sesuai dengan yang tercatat di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat yang ke-102 atau 103. Sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain adalah diajarkan kepada Muhammad. Nah, penulis wahyu aja sampai lari meninggalkan Muhammad karena tahu Muhammad tukang ngarang wahyu. Loh, Anda tidak tahu penulis wahyu itu murtad dari agama Islam karena dia bikin sendiri. Oh ya begini ya Rasulullah wahyunya. Ah, ya betul begitu. Apa pergi dia murtad ya? Tahu cerita itu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi ada dua orang penulis wahyu. Jadi ketika Muhammad menuliskan dia punya katanya dapat wahyu begitu, dia tulis.
Tapi oleh si penulis ini diubah sama dia. Diganti sama dia. Ah, begini ya Rasulullah ya. Oh iya, gitu betul. Ah, dia langsung tahu. Muhammad tiada lain, tiada bukan tukang ngarang. Ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Ya, tunjukin lah bang. Mau lihat juga. Anda ini mau belajar tinggi, tapi herannya Anda di titik yang sama masih percaya agama Islam. Anda ini orang yang kemarin ini, bukan memang Anda ini. Cuman Anda nggak tahu kenapa Anda orangnya kayak nggak nyambungan diajak ngobrol. Nih. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan kepada Anda, ada orang yang menulis wahyu, bahkan sekretarisnya Muhammad, murtad. Kita baca ceritanya. Perhatikan. Murtad ke agama apa itu pak? Ya murtad ke agama Nasrani. Nih. Perhatikan. Ceritanya ini lucu ini. Dua penulis wahyu yang murtad. Oke, kita baca ya. Di zaman kenabian, dalam berbagai literatur hadis dan sirah, diceritakan ada dua sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu setelah keluar dari Islam. Dalam hal ini, Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, bab alamat nubuah, dan seterusnya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat masuk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Setelah itu, ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Jadi dia nulis ngarang-ngarang, dia tulis-tulis aja wahyunya. Terus kata Muhammad, ya, begitulah wahyu diturunkan kepadaku. Ini ceritanya lucu. Ya. Kemudian dia dibunuh seperti biasa, bunuh. Muhammad kan sikit-sikit bunuh. Nih, kemudian Allah menakdirkan kematian untuknya. Nih, di saat para kerabat orang itu menguburkan jenazahnya, ternyata tanah bumi tidak mau menerimanya. Oh, mulai azab kubur nih, Indosiar. Ya kan? Bumi memuntahkan kembali jasadnya. Waduh, memang Islam ini memang sangat dibumbui dengan fantasi-fantasi Indosiar. Akibat murtad, maka bumi tidak mau menerima jenazahnya. Ya, awalnya Rasulullah dan para sahabatnya dituduh mengeluarkan jasadnya. Namun hal itu ternyata berulang terjadi dan seterusnya nih. Ya. Ada seorang lelaki Nasrani dari kalangan Bani Najjar masuk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Laki-laki ini menjadi sekretaris Nabi, kemudian ia kabur dan berafiliasi kepada ahli kitab. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa Nabi memerintahkan sahabat lainnya untuk mencari sahabat yang murtad ini dan tidak ada perintah untuk membunuhnya. Seperti biasa ya, cerita agama Islam itu satu yang bilang A, yang satu bilang B. Biasa itu. Ya kan? Nih. Sahabat Nabi yang lain yang dipercaya Nabi untuk menulis wahyu yang murtad keluar dari Islam ialah Abdullah bin Abi Sart. Abu Daud dalam sunannya dalam bab Al-Hikmu fi Man dan Irtada meriwayatkan begini nih. Abdullah bin Abi Sart ditugaskan oleh Nabi menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasulullah menyuruh untuk membunuhnya nih. Tapi kalau Anda baca detailnya, itu dia nulis sesuatu yang dia kehendaki. Silakan Anda baca sendiri nih. Panjang.
Iya panjang, tapi kalau Anda baca hadisnya begitu pokoknya. Jadi dia nulis semaunya dia sendiri ditulis. Jadi ketika dia nulis apa yang mau dia tulis begitu. Terus Muhammad bilang, ya demikianlah tertulis. Nah baru dia meninggalkan agama Islam. Siap, siap. Begitu ceritanya. Ya Ridwan, ketika saya sudah memberikan kepada kamu fakta-fakta yang sedikit itu, belum yang banyak-banyak, kenapa Anda masih bisa berpikir, masih bisa meyakini bahwa Muhammad itu sungguh-sungguh adalah nabi yang sungguhan? Ya, saya meyakini agama saya aja, Bang. Meyakini saja, imani saja teman-teman. Ya kalau imani saja ya susah Bang, namanya imani saja. Iya, kalau mau ninggalin kayaknya berat banget. Bukan masalah berat Bang, itu masalah Anda tidak mau berpikir. Kalau Anda mau berpikir ya tidak berat. Seperti itu. Oke begitu ya Bang ya. Ya, saya mau tanya ini, Bang. Apa itu? Yesus itu Isa bukan? Yesus itu Isa atau bukan? Kalau kita belajar secara detail, ya pasti bukan. Tapi sebenarnya itu merujuk kepada satu sosok yang sama. Contoh itu kayak begini loh, gini. Jokowi yang lulusan UGM sama Jokowi yang bukan lulusan UGM. Tidak mungkin ada dua Jokowi, betul? Iya, ya. Berarti salah satu diantaranya ini pasti tokoh fiktif. Oh iya, siap. Nah, begitu juga dengan Isa dan Yesus. Tidak mungkin ada Isa dan ada Yesus. Dua-duanya ada dua sekaligus nggak mungkin. Salah satunya pasti KW. Begitu. Terus yang dipercaya yang mana ini? Yang benar, yang tokoh yang historis, tokoh yang betul-betul, yang betulan, yang nyata, yang bukan fiktif, fiksi, itu adalah Yesus. Sementara sosok Isa itu baru muncul abad ke-7. Sosok Isa itu adalah sosok karangan ya yang Anda percaya jadi nabi itu. Semua nabi-nabi di dalam Al-Quran itu udah di framing jadi penyembah Allah. Untung Muhammad nggak tetanggaan sama agama Hindu. Kalau tetanggaan sama agama Hindu udah diklaim semua itu. Yang di dalam agama Hindu itu semua nyembah Allah. Iya. Seandainya Muhammad itu hidup tetanggaan sama orang Jepang, semua Tuhan-Tuhan Jepang itu nanti sudah dibilang semua penyembah Allah itu. Jadi agama Islam itu adalah agama orang-orang Quraisy. Agama orang-orang penyembah berhala di Mekah. Kemudian ditempel-tempelin dengan Yahudi dan Kristen. Begitu. Makanya semua nabi-nabi di dalam Bible, di dalam Injil dan Taurat diklaim menyembah Allah, menuhankan Allah, negeri Mekah. Begitu. Oke, hanya itu Bang ya. Cukup? Kok menyembah negeri Mekah, maksudnya Tuhan itu cuma dari Mekah gitu? Di dalam Quran ada Bang, Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Itu benar nggak ayatnya itu? Nampaknya Anda perlu banyak belajar lagi dulu. Setiap ayat Anda tanya, belajar dulu. Nanti kalau udah belajar, baru pasti saya nggak repot-repot membuat Anda meninggalkan ini. Ya, saya turunkan dulu. Susah. Halo teman-teman Jahburdut, jumpa lagi dengan Jahburdut. Dalam video ini diskusi mengenai agama merupakan salah satu bentuk pencarian makna yang paling mendalam dalam kehidupan manusia.
Dalam keberagaman pandangan dan keyakinan, kita sering menemukan perbedaan yang tajam, namun justru di sanalah letak keyakinan spiritual umat manusia. Perbedaan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menolak, tetapi menjadi kesempatan untuk saling belajar dan memperluas cara pandang kita terhadap dunia dan kehidupan. Namun agar diskusi agama benar-benar bermakna, kita semua perlu mengedepankan rasa hormat, rendah hati, dan keterbukaan. Keyakinan adalah hal yang sangat pribadi dan tidak bisa dipaksakan. Dengan menjadikan dialog sebagai saran memahami, bukan menghakimi, kita bisa menciptakan ruang bersama yang damai di mana iman dan rasionalitas bisa berjalan seiring tanpa saling meniadakan. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.